Japri dan nggak tahu waktu. Satu tahun saya di sini, saya ngobrol panjang lebar sama Bu Kiki sama Bu Kami sampai jam 3 dini hari. Masuk ke kamar saya masih nggak bisa tidur. Dan kalau yang menuliskannya bukan Parinto, mungkin saya tidak akan menangis karena Ini kita menemukan hal yang aneh ya gitu kan. Nah chemistry itu kenapa saya selalu Kok ibu perhatian banget loh, saya pas. Abang adalah salah satu laki-laki yang sedang patah hati kah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari terakhir Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cijeruk mengabdi di sini ya. Tadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kegiatan lepas sambut ya dengan kepala sekolah baru dan alhamdulillah berjalan lancar. Teman-teman, tidak terasa ya waktu kita sudah bersama dengan ibu kepala sekolah 2 tahun kurang mungkin ya. Begitu singkat begitu ya. Tapi waktu singkat ini terasa begitu bermakna. Ya, mungkin kalimat yang harus saya sampaikan di kesempatan ini adalah ucapan saya pertama adalah bersyukur ya. Bersyukur saya sudah dipertemukan dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fitriani, SSI MPD ya, yang masih begitu muda tapi menjadi seorang pemimpin kita. Bersyukur pada Allah ya, saya mendapatkan inspirasi dari seorang anak muda yang sudah begitu hebat memimpin lembaga yang namanya lembaga SMA Negeri 1 Cijeruk, dan alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau SMA Negeri 1 Cijeruk begitu mencuat yang sampai tingkat nasional ya, dan ini terlepas ya dari kerja keras beliau gitu ya. Dan yang paling utama, saya secara pribadi, beliau itu punya beragam kecerdasan ya. Kecerdasan emosionalnya, kecerdasan IQ-nya, dan kecerdasan spiritualnya yang luar biasa yang saya rasakan. Begitu teman-teman, hari ini mungkin saya itu mungkin Bu Yesi gimana Bu Yesi dengan ya, kondisi? sama ya, pada dasarnya setuju. Alhamdulillah Bu, bersyukur kami punya ibu di sini ya. Awalnya memang agak sedikit kaget karena kita mungkin terbiasa ya, Bu Nunung, dari awal itu kita memiliki kepala sekolah itu jarang sekali yang definitif. Jadi kita kepala sekolah itu sering banget menangani sampai bahkan dalam setahun itu bisa 3 kali Bu. Ya, Tahun 3 kali lepas sambut. Bisa 3 kali lepas sambut itu. Tapi dengan capeknya hanya di lepas sambut aja, tapi di keseharian kita bekerja kita jauh lebih santai, karena artinya tidak ada satu pemimpin yang memberikan instruksi penuh sepenuhnya gitu. Jadi kalau pas ibu datang ke sini agak kagetnya, capek. Ini pemimpin yang benar gitu. Artinya pemimpin yang sesungguhnya yang memang punya misi visi ke depan itu memang tujuannya betul gitu. Artinya apa yang dilakukan di sini itu memang untuk kemajuan sekolah ini, dan pencapaiannya luar biasa seperti Ibu Am sampaikan. Saya setuju sekali, Ibu tuh tipikal orang yang bekerja dengan penuh semangat, gerak cepat. Awalnya kagetnya itu memang ya Bu Nunung, kita harus mengejar Ibu. Wah, Ibu udah di kilometer berapa? Saya masih di kilometer berapa nih? Saya juga sempat pertama kali ini Bu ya, beberapa hari di sini dengan Ibu ya. Bu, saya harus lari nih gitu. Biasa saya jalan, sekarang saya harus lari. Ya kan Ibu kan begitu ya. Saya harus lari Bu sekarang gitu. Seperti itu. Gimana Bu? ya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Karena apa yang diungkapkan Ibu Aam, Ibu Yesi, mungkin nanti Pak Rinto akan sama seperti itu, dan saya yang akan mengakhirinya yaitu terima kasih. Banyak sebetulnya. Karena dengan kata terima kasih itu mewakili semuanya. Semuanya ya. Nah, apa namanya? Kalimat kalau kita rangkai nggak ada batasnya ya. Oh, iya. Tuh, udah berkaca-kaca. Udah berkaca-kaca. Ini.
Kita belum ngobrol intens ya Bu Nunung ya. 2-3 minggu ini kita belum ngobrol intens. Sengaja saya menjauh, Bu. Sejak dari pengumuman 6 Desember Betul. itu saya dengan Saya Bu Nunung sudah serasa- mendengar desas-desusnya itu ya, Bu Yesi. Iya. Saya sudah menjauh. Kenapa? Ya nggak mau gitu, nggak mau. Nah makanya saya hanya mengucapkan terima kasih. Begitu juga ketika Ibu berpelukan dengan saya tidak pernah berkata apa-apa. Yang terima kasih itu aja. Ya, mungkin Ibu bisa mengartikan apa kata terima kasih dari saya, itu saja. Silakan Pak Rinto. Ya. Sabam adalah salah satu laki-laki yang sedang patah hati kah? Patah hati banget kayaknya Bu. Sepertinya dia ingin pelukan yang pertama deh. Di malam Ya, terakhir itu ya. Kalau sekarang Bu, ini apa ya, ekspresi Sabam waktu malam di villa itu, saya tuh ya Sabam Ya, Nggak nyangka Wah, loh saya. Di luar dugaan ya. Kalau begitu masuk ke hati gitu ya. ya dengan Sabam dopamin. pelatih taekwondo yang sekuat itu. Iya. Iya. Ya, sebenarnya sih di taekwondo itu udah dari dulu ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang tadinya sudah erat, tiba-tiba anaknya harus pisah, saya juga ngerasa sedih ya. Juga sama gitu loh. Jadi ada seseorang ataupun seperti Ibu juga yang tadinya awal sih biasa aja ya, saya waktu Ibu masuk gitu kan. Terus ada beberapa hal ataupun beberapa kegiatan yang mungkin biasa aja, tapi semakin lama semakin kesini kok semakin dekat. Pas awal saya merasa dekat itu kok Ibu perhatian banget waktu saya pas sudah mengenal tanda-tanda tuh. nah, itu merupakan perhatian yang sangat Pak Rinto jatuh hati sama saya. pas. Ya, maksud saya pada saat saya ujian P3K ya, gitu. Pak Rinto udah di mana? Waduh, gitu kan. Jadi di sini ada perhatian yang Lebih. khusus gitu ya. Khusus. Apakah Ibu takut saya ada apa-apa di jalan? Ya, karena mungkin saya kan udah berumur ya mungkin ya. Terus hati-hati ya Pak Rinto, misalkan kayak gitu. Nah, itu udah suatu hal perhatian amat gitu ke saya gitu kan. Ibu saya udah mau udah hampir sampai. Terus Bu sudah sampai, saya di sini gitu kan. Di situ yang membuat saya Ibu seorang sosok yang secara perhatian itu secara individu sudah baik untuk secara individu, artinya tidak di grup tapi sudah sudah merasa memperhatikan secara individu ya, secara individu ke Bu Aam, secara individu ke Bu ke Bu Nunung juga secara individu. Ibu bagaimana tentang kerjaan atau bagaimana lah. Nah itu yang kami inginkan adalah tadinya Ibu ayo jadi satu di grup gitu supaya kita tahu gitu. Ternyata Ibu dengan caranya sudah bisa dekat dengan kami itu dengan caranya sendiri gitu loh. Jadi Dengan model ininya ya, pendekatannya dari Iya. hati ke hatinya Iya. luar biasa Harus ya. harus dan itu kena ke hati kita Iya. gitu loh. Kena ke hati kita Iya. itu Ibu. Tapi pancingan kita berhasil ya Bam ya. Apa tuh? Pancingan apa tuh? Ya kan Bam, bahwa untuk mempersatukan semuanya itu kita lebih inilah gitu ya. Iya, Iya. gitu. Jadi punya cara sendiri yang memang benar-benar membuat kita tuh memang akhirnya dekat secara personal ya, secara personal. Ibu udah tahu bagaimana saya, Ibu udah tahu bagaimana Bu Nunung, jadi sehingga Ibu bisa bagaimana harus berbuat sesuatu untuk ke Bu Nunung atau ke saya seperti itu. Iya. Itu yang membuat saya salut Ibu. Dan prosesnya cepet ya. Ya. Betul. Hebatnya gini, bisa ngebaca orang tuh. Bu Yesi tuh orangnya begini, Bu Nunung tuh orangnya begini. Kok bisa sih, kok bener sih gitu. Itu loh Bu. Artinya kan kita tuh sebetulnya tidak mudah ya memahami orang secara personal gitu. Tapi Ibu tuh dengan hanya ketemu beberapa kali itu langsung bisa memahami kita dan tahu memposisikan, Bu Nunung itu orangnya seperti ini, berarti harus memperlakukan seperti ini. Mungkin itu yang jarang yang jarang kita Iya, dapatkan. dan gitu. mendapatkan tugas tambahan ya kan. Iya. Macam-macam teman yang Iya. menerimanya Apresiasi pun kita yang awal tuh ya itu Betul. ya Bu Nunung ya. iya. Saya sama Bu Nunung awalnya sempat gak percaya Bu, karena
sebelum ibu datang ke sini itu jujur aja kami para honorer Betul, itu yang betul. merasa ada ketimpangan di sini Iya. Bu. Ya kan saya mungkin pernah cerita juga ke ibu. Ibu ini nggak salah. Saya jujur Bu, pas ibu pertama kali WA saya tuh saya sampai ini kepala sekolah WA saya. Itu amazing banget Bu, karena Jujur Bu, ibu tuh membangkitkan semua Selama yang ada di secara sini tidak gitu loh. langsung percaya Yang diri tidak kita naik pede ya. itu menjadi pede kembali Iya. gitu. itu Apa ya? awalnya ya seperti itu. Bentuk daripada apa namanya? Bu Yesi, kita menemukan hal yang aneh ya gitu kan. Nah, chemistry itu. Kenapa saya selalu ceritanya ke Bu Yesi ya mungkin walaupun suka dok dik gitu. Ya udah deh, udahan ya marahnya udah gitu. Apresiasi sekali Bu gitu karena sesuatu yang Iya. berbeda dengan yang Dan lain. memposisikan tugasnya pun ya tadi seperti yang Pak Rinto katakan sesuai dengan karakter orangnya gitu. Ibu memperintahkan ini, oh iya karena dia bisa, kenapa nggak ke aku gitu kan? Karena tidak akan mungkin bisa, kenapa ke ini? Oh iya dia bisa gitu. Yang aku pelajari begitu, oh iya ya bener gitu kan. Nah itu hebatnya ibu. Pokoknya terima kasih ya, deh. dan satu hal lagi, ibu tuh membawa aura Energi. positif, Ya, energi. aura positif di SMA Negeri 1 Cijurung ini. Hangat. Ya, kami tuh disatukan gitu. Sangat Seperti cinta. itu. Ya kalau tadi dibilang cinta lagi katanya ya. Memang betul ya, penuh cinta. Iya kan? Orang menyimaknya seperti Dari itu gitu kan. semua mungkin rada aneh. Oh, Iya. puitis begini ya, Iya, cinta begini. puisi Puitis cinta ya. gitu kan, puisi cinta, nyanyi cinta Cinta. gitu kan. Lalu tadi ada persembahan yang dari itu ya dari anak-anak, tariannya itu berbentuk dengan gaya tarinya itu dengan cinta juga. Mungkin kalau orang gerakan tarinya kok hanya gitu doang. Kalau yang dari arah seni mungkin Bu Delis yang akan lebih paham, itu gerakannya Bu penuh dengan rasa dari hati gitu. Itu luar biasa untuk Ibu. Luar biasa. Jadi kalau diungkapkan dengan kata-kata, tapi karena saya nggak bisa nulis ya Bu, saya tuh paling nggak bisa nulis gitu, makanya amazing juga gitu seorang Ibu guru boleh- matematika bisa nulis amazing buat saya. Saya Ibu pun boleh nggak bisa. puisi-puisi saya baca tapi tanpa judul. Puisi saya itu tanpa judul karena kelemahan saya itu tidak bisa menentukan judul. Ya, puisi saya tuh belum saya ekspos, belum apa ya, sudah diketik rapi tanpa judul semuanya. Nanti boleh Ibu baca, makanya ketika itu dengan Bu Am saya ingin bikin buku puisi karya saya semua gitu. Ingin minta bantuan gitu, kata Bu Am, ayo atuh buru katanya yang ini aja dulu katanya ya. Nah kemarin sebagian sudah merapat untuk ke Bu Am dan minta nanti dibantu untuk saya ingin punya puisi sendiri tapi judulnya itu gak gimana gitu. Tanpa judul, puisi itu tanpa judul. Puisi tanpa judul. Hari ini saya berupaya tidak meneteskan air mata. Satu tetes air mata pun saya tahan banget. Saya khawatir seperti di villa kan, kalau saya udah meneteskan air mata itu udah Tidak bisa bagaimana. nangisnya saya tuh udah gitu. Kalau saya udah ngeluarin sama seperti saya sangat takut dengan marah, dengan nada tinggi, karena saya khawatir ketika saya marah kayak gitu, takut dengan nangis gitu ya, karena begitu nangis ya udah gitu. Saat itu di villa itu saya nggak tahu ya siapa yang meluk saya gitu, sebenarnya beneran nggak tahu. Terus baru dikasih tahu lah yang meluk Bu Yesi sama Bu Tami ya gitu. Dengan siapa Bu Am juga. Bu Am, Bu Yesi, bener. Itu saya bener-bener udah kayak ada di dan beberapa bilang Bu malam itu ibu kayak anak kecil banget yang nangis beneran gitu. Karena memang saya kalau gitu tuh, jadi kalau saya sebenarnya saya tuh tipikal yang mellow, romantis gitu. Asik. Makanya penuh cinta. Jadi cocok ya teman. Iya. Mellow, romantis, ya sentimental gitu ya gitu. Jadi Perhatiannya. sangat mudah. Pokoknya rasa itu Tersentuhnya ini ya. ya, peka. rasa itu adalah sesuatu yang dominan gitu. Untungnya jurusan saya matematika logika, karena kalau misalnya jurusannya bukan matematika beneran rasa bingung juga itu, karena rasanya itu sangat Kuat ya? dominan, Kuat. kuat banget itu, dan itu jadi saya sangat takut banget dengan marah, karena kalau saya marah juga saya khawatir seperti nangis. Kalau udah nangis ya udah nangis gitu. Saya takut kalau marah
serem marahnya itu kayak gimana. Berarti WA yang saya kasih ke ibu itu langsung kena ke hati ya? Waktu itu saya bingung, kok ibu bisa nangis Wah, ya? kamu gitu. ada dusta di Pada antara saat itu. kita nih. Enggak, padahal saya Pak Rinto nulisnya ini di podcast kalau mau diperjelas WA ya, pada saat waktu di mana di villa kan ibu berterus terang bahwa saya membaca WA saya dan saya langsung menangis Iya. gitu kan. Nah, loh, kok bisa ya? Padahal saya secara biasa ya untuk menulisnya gitu, untuk minta maaf dan sebagainya. Kok bisa ya gitu, berarti ibu ya seperti tadi melankolis, romantis orangnya gitu. Iya. Nah Dan itu ya. kalau yang menuliskannya bukan Pak Rinto, mungkin saya tidak akan menangis karena begitu banyak WA dan ini adalah WA terakhir yang sangat beda banget dengan WA sebelumnya. Kamu kan tahu. Jadi begitu baca WA yang Pak Rinto yang itu, saya bacanya sambil gemeteran dan saya dan meyakinkan logika saya, bener nggak ini Pak Rinto yang nulis gitu? Karena tidak pernah punya ekspektasi dan harapan sedikit pun bahwa kalimat itu akan terangkai dan keluar dari Pak Rinto. Dan kalimat itu ya sangat membekas di pikiran saya gitu. Jadi pokoknya hari-hari setelah tanggal 6 Desember itu hari-hari yang mengharu biru sampai sekarang gitu ya gitu. Dan mungkin tadi barusan alhamdulillah didampingi sama Bu Kiki, saya keliling pokoknya ke semua satu ruangan dan berakhirlah di ruang podcast ini. Dan saya pikir oke, saya harus buat konten podcast walaupun tanpa tema, tanpa apa gitu Konteks yang ini konteks, ya. tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar dari hati banget gitu. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur bertemu dengan warna-warna yang luar biasa di SMA 1 Cijeruk ini. Dan ini qadarullah nih, Allah takdirkan gitu ya. Ini karakter yang warnanya Yang berbeda-beda. iya betul Bu Yesi, Pak Rinto, Bu Aam, Bu Nunung gitu ya. Dan saya juga sangat belajar banyak dengan apa yang ada di Cijeruk, dari karakter Bu Nunung, dari karakter Bu Aam, Pak Rinto dan Bu Yesi. Saya sangat belajar banyak banget. Dan berkali-kali Bu Nunung kirim WA, saya cuma nggak bisa balas dengan kata-kata karena saya gemeteran juga. Jadi gini, waktu di villa itu saya nggak bisa tidur ya. Jadi saya itu gini, kalau hari pertama di tempat baru itu pasti bawahnya nggak bisa tidur, hari kedua bisa tidur lumayan, hari ketiga tidurnya nyaksa, bahkan bisa bablas gitu. Nah jadi di malam itu saya ngobrol panjang lebar sama Bu Kiki sama Bu Tami sampai jam 3 dini hari. Masuk ke kamar saya masih nggak bisa tidur. Nah saya buatkan sebuah tulisan gitu ya, tulisan terkait dengan PPKS yang menurut saya sangat luar biasa berbeda gitu ya. Nah terus dilanjut lagi dengan festival Mustika Rasa. Nah, saya ingin menulis tentang apa yang rasakan di villa itu. Satu kalimat pun susah. Jadi karena terlalu dalamnya rasa di hati berkejaran dengan pikiran gitu. Jadi saya ingin ngomong tentang ini tapi rasa di hati itu udah. Jadi saya ingin ceritain tentang betapa luar biasanya teman-teman mengkonsep tentang acara itu, tapi dalam pikiran saya udah loncat kemana. Jadi Semakin banyak ya. gitu. Jadi si tulisannya hanya baru satu kalimat dan nggak bisa rampung gitu. Padahal tulisan PPKS Rasa Pelepasan itu saya selesaikan cuma 1 jam tuh, sambil nunggu karena lagi nggak sholat ya, gitu, sambil di kamar gitu. Itu bisa, tapi kenapa yang di villa itu, karena itu sangat membekas gitu ya, terlalu banyak rasa, terlalu banyak emosi yang dialami, jadi saya nggak mampu nulisin. Pernah nggak Bu Nunung sebagai guru bahasa Indonesia? Karena rasanya terlalu dalam. Ya tadi sebelum mengadakan ini aku tidak mau ketemu dengan ibu dari beberapa minggu kan, udah 2 minggu kan, Iya. aku nggak mau ketemu dia gitu. Iya. Malah kalau ada ibu, kemana nih gitu kan? Iya. Nah itu yang aku rasakan seperti itu. Ketika sudah ketemu nanti, waduh gitu. Dan saya sangat sangat terharu banget dengan
karena Bu Yesi tahu persis ya perjuangan 1 tahun saya di sini seperti itu, dan pada akhirnya sangat mengharu biru dengan itu balik lagi kita akan bahas cinta Bu Am gitu, balik lagi gitu bahwa saya ngerasain begitu banyak kasih sayang yang diberikan sama teman-teman, bahkan level Parinto pun jatuh cinta sama saya. Nanti di sesi berikutnya akan ada orang yang mungkin bercerita juga kenapa dia bisa jatuh cinta sama saya. Karakter-karakter unik dan kuat di SMA 1 Cijuruk ini, dan yaitu bersyukur sekali lagi kemarin juga di villa sambil saya nangis gitu, sambil saya bersyukur dulu mungkin saya susah mengucapkan alhamdulillah saya ditempatkan di SMA 1 Cijuruk, tapi di malam itu saya bisa mengucapkan alhamdulillah saya ditempatkan di SMA Cijuruk, kayak film yang flashback dari awal sampai akhir gitu ya, karena saya nggak bisa ngeliat tayangannya, saya cuma dengar suaranya, terus di kepala saya kayak flashback 2 tahun kurang saya di sini, dan dan itu berat. Dah. Ya apa namanya, lebih jadi dari perjalanan ibu, rasa cinta yang mulai tumbuh langsung di-cut menjadi perpisahan, itu yang menjadi berat ibu sebenarnya. Jadi apa namanya, 1 tahun lebih dan sisanya itu hanya sekian bulan, itu yang membuat kita juga ya, kita juga yang sudah dekat dengan ibu tiba-tiba Harus dipisah. harus dipisah seperti itu. Baru Ya. merasa Iya. nyaman. Ya, sudah merasa nyaman gitu kan. Apa namanya, dengan surat dari dinas itu saya juga kaget kan seperti itu. Aduh ibu, akhirnya saya nulis lah WA yang ke ibu, saya kaget ya, bla 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 bla. Nah demikian gitu. Jadi saya sebenarnya perlu bimbingan ibu yang langsung di-cut sama ibu sebenarnya gitu sama surat dinas tersebut gitu. Ya. Putus hubungan lah kita. Nah lo, Karena surat dinas itu. Terima kasih ibu. Sama-sama. terima kasih Ibu Ya, untuk terima kasih SMA 1 banyak, Cijuruk ya, yang atas dedikasinya Ya, selama ini luar biasa. dari ujung depan sampai ujung belakang, kiri dan kanan, samping, aduh sudah Banyak perubahan. banyak perubahan yang luar biasa ya. Perubahannya Ibu tinggalkan lahir di batin. sini. Lahir batin ya, jadi nggak Ya. cuman sekolahnya yang disulap Ya. intinya. Jadi lahiriah kami guru-guru di sini juga ibu bentuk sedemikian rupa sehingga kita merasa ada keluargaan yang lebih erat seperti Iya, di kesempatan ini dari hati saya yang paling dalam, pertama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya nggak bisa sampai hari ini gabung di grup Seman Cerdas gitu. Karena tadi rasa saya yang sangat dominan itu membuat saya bingung kalau misalnya ada di dalam sebuah grup besar seperti itu. Nah, rasa saya yang dominan itu misalnya nanti Bu Yesi bilang apa, nah saya tuh pasti punya rasa yang sangat dominan gitu. Jadi saya pasti akan memikirkan kalau saya jawab A bagaimana dengan perasaan yang B, yang C, yang D gitu. Karena buat orang yang punya rasa sedominan ini, dan itu saya diberikan nasihat oleh seseorang yang lebih senior yang saya anggap tutor buat saya gitu. Dia bilang, Fit, rasa kamu terlalu dominan dan kalau ada di sebuah grup itu kamu akan mikir ya gitu. Saya menjawab 1 orang tapi saya mikirin efek untuk 34 orang yang lain gitu, dan itu pasti ngeganggu hidup saya. Jadi saya nggak punya keberanian untuk masuk ke dalam grup besar itu, dan saya ngerasa dari sejak awal karena gitu, karena melankolis, romantis, sentimental, maka tipe orang yang begini tuh senangnya yang pendekatan personal gitu. Iya. Jadi saya tuh lebih bisa ngomong panjang lebar sama Bu Nunung gitu, tanpa Bu Am tahu, tanpa Parinto tahu, tanpa Bu Yesi tahu. Saya lebih senang ngobrol dengan Bu Am gitu. Jadi orang seperti ini tuh sangat tidak karena ketika saya ngobrol dengan Parinto, saya ngerasa jadi intens banget gitu. Jadi rasa yang dirasain keselnya Parinto dengan kebijakan saya tuh udah Parinto ternyata kayak begini ya, marah gitu. Dan saya tuh jadi kayak 100% bisa saya langsung netralisir rasa itu gitu. Nah, jadi
di kesempatan ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami kenapa saya tidak masuk dalam grup besar, karena sejatinya saya sangat takut tidak bisa membagi rasa dengan secara adil gitu. Tapi secara ini ya, ini mas pribadi saya gitu Bu. Secara pribadi saya melihatnya ketika ibu senang dengan satu orang, terlihat kok Bu gitu. Ibu berangkatnya ke sini aja. Tapi secara ini ya gitu ya. Mungkin ini hatiku gitu, mungkin ini hatiku, mungkin orang lain tidak begitu deh gitu kan. Tapi betul yang tadi ibu katakan, apa namanya, ibu lagi seneng sama ini nih gitu kan, ibu merapatnya ke sini aja gitu, ya wes lah gitu. Nah begitu itu yang ku amati gitu. Iya benar banget, benar banget Bu Nunung. Satu adalah saya tipikal yang yaitu pokoknya rasa saya tuh dominan aja udah gitu. Nah makanya kalau misalnya teman-teman di lapangan mohon maaf gitu ya, kebijakan ibu kayaknya sih nggak tegas ya, karena gitu, karena saya selalu mikirin rasa gitu. Jadi rasa untuk yang lain. Dan berulang kali mungkin saya pasti bilang, udah deh ambil jalan ini aja, udah kayak gitu. Jadi rasa tuh sebenarnya sih plus minus buat seorang pemimpin yang mengutamakan rasa, dia bakal capek banget. Mempertimbangkan terus dipertimbangkan. Ya saya kalau misalnya gini ya, misalnya nih saya japri ke Bu Nunung semangat ya besok tes P3K, dan saya tahu besok yang tes P3K tuh ada 15 orang, maka saya akan japri ke 15-nya dengan waktu yang bersamaan, dengan bahasa yang berbeda, dengan saya mikir Parinto butuhnya apa, Bu Nunung butuhnya apa, Bu Yesi butuhnya apa, kayak gitu. Padahal kalau menurut orang lain lebih enak di satu grup, satu kali. Nah, jadi itulah hebatnya ibu tadi ya kan, bisa mempelajari kita gitu. Dan ini satu hal ya Bu, ya memang Bu, saya kan mungkin udah paling lama ya, macam mengalami beberapa kali pergantian pas sekolah ya, dari Sukabumi gitu. Ya baru kali ini saya menemui seorang pemimpin yang japri. Biasanya kan kalau pemimpin sebutan ya, gajinya gede. Japri kan suka nggak mau capek ya. Saya perjelas lagi ya, pemimpin yang suka japri dan nggak tahu waktu. Jam 1 dini hari, jam 3 dini hari, jam 4 dini hari. Ya itu lah. Nanti iya sih. Biasanya kan ibu japri gak jam 1. Yo. Ya, biasanya kita kan suka pemimpin komunikasi itu gitu. di Jadi grup kan biasanya Pak, udah aja di japri apa ibu? ya. Iya. Jadi ketahuan juga. Jam berapa? Jam 1. Oh, jam 1. Jadi Nah, saya mungkin ini salah satu Bu yang akan saya ikutin kalau Allah Amin, minta. amin. Kita Amin. doakan Saya ikutin Bu. Kalau Allah minta. Saya pakai ke anak murid, ternyata itu Mantap. Jadi kita ada kedekatan secara personal dengan anak tuh. Bu Yesi jangan salah, saya sudah melakukannya dari dulu. Cie. Karena anak yang spesial itu jatuh cinta. Saya kan kalau berbanding terbalik sama ibu ya, ibu kan orang yang melo. Kalau saya tuh sebaliknya, saya tuh orang yang cuek, gak mudah nangis, yang ya apa adanya. pokoknya yang rock and roll. Iya, apa dulu deh. Kalau ibu kan mikirin gimana ya kalau si A begini, si B gimana. Saya mah enggak, bodo amat gimana aku aja gitu kasarnya gitu beda. Bahkan Bu, dengan terapi kita yuk jalan yuk berdua gitu. Begitu loh Bu. Nah, tapi dengan ini ya, dengan apa namanya, izin gitu kan. Ya izinnya besok mau jalan sama anak ini katanya. Kemana, ke sana. Emang kenapa? Pokoknya ada sesuatu yang hatiku rada-rada melekat gitu, ingin inilah gitu kan. Siap silahkan, enggak katanya. Nah udah intan dengan anak itu. Nah, tanpa ini ya kita Bu Yesi. Aku gini loh, gitu ya. Nanti menemukan satu jawaban, dan itu manja sampai saat ini begitu. Sampai silaturahmi itu tidak terputus, alhamdulillah. Bahkan Bu, jadi malu ya. Tiap lebaran aku nggak pernah bikin kue. Dapat nggak hubungan bisa, dari anak-anak. nggak bisa. Nah itu anak-anak yang luar biasa yang saya juga butuh rangkulan dan dia pun butuh rangkulan. Iya, benar. Ditambah lagi dengan pengalaman yang ibu, trik-trik itu harus ditambahkan sepertinya lagi gitu. tanpa disadari itu Iya. kita gunakan sehari-hari Iya, akhirnya, dan betul. memang betul Bu. Ternyata diperhatikan oleh Iya, atas luar biasa. Jadi saya memperhatikan anak juga, mungkin anak berpikir wah diperhati sama guru ini Gurunya. gitu. Luar Iya. biasa gitu. Jadi rasa itulah yang membangkitkan. Jadi dari siswa juga bilang Bapak jangan mundur ya gitu. Jadi jadi Ada saya ini, gitu gitu. soalnya Bapak orang tua menganggap orang tua sendiri dibandingkan orang tuanya dia juga gitu. Karena perhatian kita terhadap
anak yang lebih, itulah yang diperlukan si anak terhadap Si wali kelas dia. terbaik. Asik. Amin. Itu aja sih, satu aja kalau sahabat kalau ngomong wali kelas tuh jadi ingat kan saya Kalau jadi wali kelas. mudah-mudahan. Bu, bentar ngomong. Sahabat Merinto Iya. ini semenjak ibu ya jadi wali Jadi kelas. keren bu, tadinya mah nggak keren, tadinya mah nggak keren. Sekarang mah lu luar biasa. Kerjanya juga jadi gercep bu, Ah. paling duluan bu kalau Oh. ngumpul apa-apa. Wah kalau saya Ada lomba cepet sekarang mah. Tadinya mah Ya itu pertemuan kita kali ini. Luar biasa banget, alhamdulillah. Saya masih panjang ya kalau Jelas ngomongin bagus, waktunya. saya minta doanya dari ibu, kami minta doanya dari ibu di sela-sela doa ibu di tengah malam. Saya yakin ibu salat malamnya begitu Rajin ya. rajin. Jadi jangan lupakan wajah saya, lihatin ya Bu ya. Apalagi aku. Wajah saya, wajah teman-teman didoakan ya Bu. Ya. Sama kami juga berdoakan ibu, semoga ibu Insya Allah, mendapatkan ya. yang terbaik di sana. Amin. Kita nggak melepas ibu begitu aja, kita tetap berkomunikasi kita dengan berpisah baik. dengan ibu itu ya. berat sekali ya. Ya Kalau ibu mau main kemana, callingan kita. Merpati cantik Ya. itu kalau terbang akan balik lagi ke sangkarnya. Yakin. Satu saat dia Semoga akan ada jodoh lagi ya. kita adalah jalan alternatif. Insya Allah tidak akan lalu ke sana. Ada alternatif menuju ke sini. Ya, Saya bermimpi ibu satu-satu jadi kepala KCD. asik. Amin. Insya Allah. Kayaknya Kayaknya kepala dinas deh. 5 di KCD di situ ya itu ke Kepala dinas. dinas. Emang langsung kepala dinas. Feeling saya, feeling saya Bu, feeling saya. Amin ya Allah. Feeling saya. Ya benar-benar kalau jadi KCD gitu kan, saya jadi sering datang. Iya. Ada Iya alasannya kan? diundang. Tidak ada alasan ya. Nanti tiba-tiba saya mau ke Cijeruk ya. Ya alhamdulillah hatur nuhun pisan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sesuatu percakapan di Cijeruk yang mengakhiri jam-jam terakhir saya di sini. Seperti itu. Hatur nuhun pisan ya. Terima kasih. Lagi nahan tetesan air mata. Ibu, terima kasih banyak ya atas semua ilmunya. Bang, kita tutup secara resmi podcastnya. Ya, demikian obrolan kita kali ini dengan Ibu Kepala Sekolah, mungkin obrolan terakhir kali ya di Cijeruk. Tidak sih. Insya Allah. Bang, panjang. semangat. Kita doakan Ada kesempatan yang lain. supaya selalu sehat. Amin ya Allah. Insya Allah di sana mendapatkan cinta juga di sana. Amin ya Allah. Alhamdulillah selalu mendapatkan cinta, Insya Allah akan mendapatkan cinta Amin di ya sana. Allah. Amin ya Allah. Amin. Salam Amin. cerdas. Siap sukses. Sukses.